selamat datang di podcast Duta Show, Dupal Talk Show. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama aku Kania Putri Aulia. Di sini aku berkesempatan untuk menjadi host podcast pada podcast kali ini. Nah, tentunya aku nggak sendirian loh. Di sini ada bintang tamu kita, yaitu Bapak Ustadz Syukron Alawi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan Pak Ustadz Syukron Alawi ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz boleh ceritain dikit gak biografi perjalanan Pak Ustadz itu kayak gimana? Ya baik, nama saya Syukron Alawi, sarjana sosial. Oh, Saya memulai dari pondok pesantren oh, dari kelas 1 SMP ya, sampai kelas 3 SMA. wah, Kalau di pondok tuh namanya sanawiyah sampai aliyah. 6 tahun saya di pondok pesantren Miftahul Ulum Gandaria Jakarta, belajar menimba ilmu di sana. Sampai situ saya meneruskan di Universitas Mustopo Beragama. wah, keren banget Pak Ustadz, keren. Jadi saya ambil umum pada saat kuliah, tapi tetap ngaji pada saat di rumah gitu. Jadi insya Allah ilmu pesantrennya nggak hilang. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Kan sekarang kita sedang memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ya. Berhubung sekarang peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh gak nih Pak Ustadz nyeritain sejarah perjalanan beliau? Baik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanannya, ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik lagi ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, itu sampai Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima satu perintah yang sangat agung, perintah sholat 5 waktu. Wah, Masya Allah. Dan ibadah ini satu-satunya ibadah di mana Allah yang langsung memanggil nabinya, rasulnya, dan langsung Allah perintahkan kepada rasulnya. Perintah-perintah Allah untuk melaksanakan ibadah selain sholat ini tidak langsung diperintahkan kepada nabi, tidak langsung dipanggil nabinya, tapi melalui malaikat Jibril alaihissalam yang lalu disampaikan kepada Rasulullah. Jadi begitu pentingnya perintah sholat ini dari Allah karena langsung kepada nabinya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi satu perintah yang sangat penting untuk kita jalankan, bahkan harusnya sholat itu tidak menjadi kewajiban buat kita, bahkan menjadi kebutuhan buat kita. Karena Wah, begitu pentingnya sholat. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz, kan kata Pak Ustadz tadi Nabi Muhammad itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh dan ke Sidratul Muntaha. Nah, saya pengen tanya nih Pak Ustadz, penghuni langit ke-1 sampai ke-7 itu siapa saja Pak Ustadz? Iya, ada beberapa nabi yang ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Nabi Adam di langit pertama itu sampai Nabi Allah Musa alaihissalam di langit ketujuh. Ada beberapa juga nabi yang beliau temui seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga beberapa nabi yang lain. Memang tidak semuanya, dari 25 nabi dan rasul yang kita temui hanya beberapa nabi saja. Oh, seperti itu ya. Ya. Oke, lalu Pak Ustadz, dari peristiwa Isra Mi'raj ini apa sih kira-kira hikmah yang bisa kita petik?
dari peristiwa tersebut? Ya banyak sebetulnya ya dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukannya eh, artinya nabi itu diperjalankan, bukan nabi kemauan nabi, Hmm. bukan kemauan nabi tapi kemauannya Allah untuk memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus seperti yang tadi kita sampaikan, dan ini butuh keimanan yang kuat untuk mempercayai peristiwa ini, Wah, karena peristiwa ini sangat langka dan sangat istimewa. Tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Tidak pernah dialami oleh nabi-nabi yang lain. Jadi peristiwa ini sangat penting. Yang tadi saya sampaikan adalah bahwasanya peristiwa ini harus disikapi dengan keimanan. Karena tidak bisa dinalar dengan otak manusia, iya betul. dengan logika manusia. Bayangkan Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, itu dilakukan dalam sepertiga malam. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi kalau menurut akal manusia tidak akan sampai gitu. Jadi inilah kebesaran Allah, di mana memang di situ Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah. Nah, ini kan Nabi Muhammad itu dia diperintahkan oleh malaikat Jibril. Itu tapi yang jadi pertanyaannya nih, Nabi Muhammad melalui kendaraan apa, Pak? Oh iya. Jadi perjalanan Rasulullah itu disediakan satu kendaraan yang sangat istimewa, yaitu yang namanya kendaraan buraq. Wah, Masya Allah. Ya, kalau sekarang itu kapal-kapal jet itu udah kalah canggih. Kalau pesawat ulang-alik itu udah kalah canggih sama buraq. Jadi buraq itu bentuknya bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang orientalis sekarang ya. Yaitu digambarkan dengan bentuk badannya itu kuda gitu ya, binatang kuda, tapi kepalanya itu seorang wanita. Wah. Wanita cantik. Masya Allah. Itu bukan. Jadi itu hanya buatan orang-orang orientalis yang memang ingin mengejek Rasulullah tuh. Oh. Yang sebenarnya buraq itu adalah dia itu tingginya, besarnya tidak lebih besar dari kuda, tapi tidak lebih kecil dari himar atau keledai. Jadi dia tuh ada di tengah-tengah. Dan buraq itu dia punya sayap. Tapi sayapnya pun tidak seperti yang digambarkan, seperti yang kita sering lihat di gambar-gambar, sayapnya itu ada di badan. Padahal buraq itu sayapnya adanya di paha. Wah. Di paha, ya. Jadi dia punya sayap itu di paha. Dan ketika buraq itu naik ya, maka buraq itu kakinya akan panjang sendiri, kaki belakangnya, dan ketika turun kaki depannya juga akan panjang sendiri. Jadi tidak terasa Rasulullah ketika naik itu terasa naik, atau ketika turun dia terasa turun. Jadi seperti datar aja gitu. Itulah keistimewaan buraq. Dan buraq ini sekali melompat itu jaraknya 500 km. Masya Allah, luar biasa. Bayang enggak? 500 km. Kira-kira dari Jakarta Surabaya lah ya. Ya. Ya itu sekali lompat. Trup gitu. Jadi kalau itu bisa membawa Rasulullah di dalam perjalanannya ke tempat-tempat yang tadi kita sebutkan itu hanya sepertiga malam, ya wajar saja. Karena memang itulah istimewanya buraq. Jadi buraq itu sejenis kuda ya, Pak? Iya, sejenis kuda, tapi dia lebih tinggi dari keledai, lebih pendek dari kuda. Di tengah-tengahnya lah. Berarti itu wah Masya Allah sekali ya. Iya, seandainya kita bisa melihat langsung. Nah, lalu Pak, dari peristiwa tadi yang Ustadz ceritain,
Itu apa sih yang membuat Isra Mi'raj itu menjadi peristiwa penting dalam Islam? Ya pertama peristiwa ini terjadi di tahun namanya Amul Huzn ya, di tahun kesedihan karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengalami satu peristiwa kesedihan ya yang luar biasa karena orang yang sangat dicintainya yang selama ini selalu mendukung dia ketika berdakwah yaitu istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Masya Allah. Itu meninggal dunia pada saat itu. Siti Khadijah itu adalah istri yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau saya boleh cerita gitu ya, Ya. bagaimana Siti Khadijah ketika Rasulullah SAW itu melakukan uzlah. Uzlah itu pergi untuk melakukan satu ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Rasulullah uzlah ke Gua Hiro, di mana Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama di dalam Gua Hiro itu. Nah itu setiap hari itu Siti Khadijah nganterin makanan tuh buat Rasulullah. Masya Allah. Setiap hari dan itu jaraknya luar biasa jauh. Naik dari bawah ke atas untuk sampai ke Gua Hiro itu bisa membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam malah. Bahkan mungkin perempuan itu butuh waktu 2 jam. Kita bayanginnya jangan sekarang. Kalau sekarang mungkin udah agak enak ya. Iya. Kita naik ke Gua Hiro, tapi bayanginnya berapa abad yang lalu gitu. Betapa sulitnya untuk sampai ke Gua Hiro itu Siti Khadijah, tapi hampir setiap hari dia kasih makanan buat Rasulullah. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW itu pulang berdakwah, capek Rasulullah, terus tidur di pangkuan Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah sedang menyusui, Rasulullah datang, lalu Siti Fatimah ya menyusui anaknya Siti Fatimah, lalu Siti Fatimah ditaruh dan tertidur dan Rasulullah gantian. Rasulullah yang tiduran di pangkuannya Siti Khadijah. Masya Allah. Wah romantis banget Rasulullah tuh sama Siti Khadijah. Iya. Dan ketika Rasulullah sedang tidur di pangkuan Siti Khadijah, ketika itu tiba-tiba Rasulullah merasakan tetes air mata yang jatuh ke pipi Rasulullah. Dan itu adalah tetes air mata Siti Khadijah. Tiba-tiba Rasulullah terbangun tuh. Begitu kedapatan air mata Siti Khadijah, Rasulullah terbangun. Dan Rasulullah bertanya kepada istrinya Siti Khadijah, "Wahai istriku, kenapa kau menangis?" Tuh. Jadi ini contoh buat kita nih para suami. Para suami, ini ngomongnya pas nggak nih? Soalnya ngomongin suami istri nih. Tapi ini contoh buat para suami-suami ketika sang istri menangis di hadapannya, ya tanya baik-baik. Iya. Itu lelaki yang baik nih, mencontoh Rasulullah. Ketika istri kita menangis, tanya, "Wahai istriku, kenapa kau menangis?" Jangan diomelin. Kadang-kadang diomelin. Nangis terus, nangis dah, emang bisa lo nangis doang tuh. Kadang-kadang kita gitu. Tapi ditanya, "Kenapa kau menangis? Apakah karena kau menyesal? Kau dulunya adalah wanita terhormat, tapi setelah kau menikah denganku, kau ikut dakwah denganku, sekarang kau tidak lagi menjadi wanita terhormat." Rasulullah. Ataukah kau menyesal, dulu kau wanita paling kaya, tapi sekarang kau menjadi wanita yang miskin. Bahkan Siti Khadijah itu ketika meninggal dunia, itu pakaiannya itu tambalannya ada 83 tambalan tuh. Padahal sebelumnya adalah dia wanita terkaya. Dia wanita yang sangat terhormat. Tapi ketika meninggal dunia pakaiannya itu tambalannya ada 83. Coba kalau bini kita begitu meninggal lemari pakaiannya ada 8. Ya.
beda dikit. Emang 8 juga, tapi kalau Siti Khadijah 83 tambalan. Nah, ketika ditanya itu, maka Siti Khadijah menjawab, "Ya Rasulullah, aku menangis bukan karena aku ini tidak lagi menjadi wanita terhormat. Aku menangis bukan karena aku ini tidak lagi menjadi wanita yang kaya. Tapi aku menangis ini karena aku sedih ya Rasulullah. Aku kasihan padamu. Saat ini kau masih berdakwah, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan Islam. Seandainya ya Rasulullah, seandainya nanti ketika aku meninggal dunia dan aku dikuburkan lalu kau masih terus berdakwah dan kau ingin menyeberangi lautan tapi kau tidak mempunyai sampan ya Rasulullah. Kau gali kuburanku ya Rasulullah, lalu kau ikat tulang-tulangku, jadikan tulang-tulangku sampan untuk kau menyeberangi lautan tersebut ya Rasulullah. Masya Allah, terharu sekali. Itu baru bini tuh, baru istri. Selalu mendukung kegiatan kita sebagai pendakwah. Ya, jadi inilah Siti Khadijah yang sangat mendukung dakwah Rasulullah, sehingga ketika Siti Khadijah meninggal dunia itu secara manusiawi Rasulullah sedih, sangat-sangat sedih. Setelah itu beberapa bulan kemudian seorang paman beliau, Abu Thalib, juga salah seorang pendukung beliau di dalam dakwah Rasulullah ini sama meninggal dunia juga. Jadi beliau ditinggalkan dua orang yang sangat luar biasa, yang sangat berarti di dalam kehidupan Rasulullah, terutama di dalam dakwahnya, karena begitu banyak pertolongan-pertolongan yang dilakukan oleh Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Tapi ketika Rasulullah sedang berdakwah, memang sedang gencar-gencarnya, perlu dukungan yang sangat kuat dari beberapa pihak, ternyata beliau ditinggalkan oleh orang yang sangat mendukung beliau ketika beliau sedang berdakwah itu. Makanya inilah kesedihan yang luar biasa, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya sedang bersedih, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah dengan memperjalankan Rasulullah yang kita sebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini bukan cuma sebagai jalan-jalannya Rasulullah, bukan. Memang Allah punya misi buat Rasulullah ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj, karena di situ Allah perlihatkan linuriyahu min ayatina, bahwa Allah perlihatkan tuh tanda-tanda kebesaran Allah tentang surga, neraka dan lain sebagainya. Dan juga ada satu misi yang memang Allah ingin memerintahkan Rasulullah dan umatnya Rasulullah itu untuk melaksanakan satu perintah yang tadi dinamakan sholat. Wah, Masya Allah, berarti ini merupakan suatu peristiwa yang sangat penting sekali ya dalam Islam. Betul, sangat istimewa. Ya. Nah, lalu Pak, untuk peristiwa Isra Mi'raj ini apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran? Ya, di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu sudah jelas Allah tegaskan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat ini sangat luar biasa sebetulnya bila dikaji. Dari kata-kata subhana itu punya beberapa makna yang kajiannya juga sangat luas. Bi'abdihi, dengan hambanya, itu juga sangat luas pembahasannya. Jadi jangan sampai orang mengatakan bahwa Rasulullah itu diperjalankan itu cuman ruhnya doang. Kalau memang dengan ruhnya aja pasti Allah akan mengatakan subhanalladzi asra birruhi, ya, dengan ruhnya. Atau kalau dengan jasadnya saja bil jasadi, dengan jasadnya. Tapi bi'abdi ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memang perjalanan itu dilakukan oleh Rasulullah dengan jasad dan ruhnya.
Jadi Maha Suci Allah tuh yang telah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk Allah perlihatkan kebesarannya, Masya Allah. kebesaran-kebesaran Allah, Allah perlihatkan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga karena memang tadi yang saya sebutkan dalam keadaan bersedih, Rasulullah menjadi senang, menjadi gembira, dan itulah akhirnya ketika Rasulullah turun kembali sampai ke balik lagi gitu ya ke kota Mekah, itu Rasulullah sudah pasti merasa senang dengan apa yang sudah dialami oleh peristiwa itu, peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Oh, berarti dari dalil tersebut Allah menegaskan itu dia berarti Allah itu menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada umat-umatnya ya Pak. Betul, betul. Itulah tanda kebesaran Allah, Allah perlihatkan. Jadi manusia merasa benar nggak sih ada surga, benar nggak sih ada neraka gitu kan? Iya. Benar nggak sih ada Lauhil Mahfuz, ada Sidratul Muntaha? Pada saat itu Allah perlihatkan kepada Rasulullah dan Rasulullah ceritakan itu kepada umatnya. Memang di dalam Al-Quran itu hanya ada 2 ayat saja yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak banyak. Ya. Tapi di dalam hadis-hadis Rasulullah banyak. Rasulullah bercerita tentang bagaimana yang dialami oleh beliau, oleh Rasulullah ketika melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Dan buat anak muda, nah penting nih. ya buat anak muda, yang penting adalah sekarang jaga keimanan teman-teman muda nih. Memperkokoh ya Pak. Memperkokoh keimanan. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini kan harus diyakini dengan iman. Iya. Kalau boleh saya bilang, iman itu gedein. Ya betul. Teman-teman iman gedein dulu dah. Kalau imannya udah gede, insya Allah segala sesuatu yang nanti gak akan tergoda tuh hal-hal yang berbau maksiat. Nah, buat anak-anak muda terutama, karena memang zaman kita ini udah luar biasa nih. Zaman udah luar biasa nih. Jadi banyak godaan, cobaan, ujian yang bakal dialami oleh anak-anak muda di tahun 2022. Zaman Covid, zaman penyakit. Sekarang udah ke level 4, level 3 lagi Omikron nih. Ya. Besok-besok bisa Megatron, besok-besok bisa sinetron. Jangan-jangan ada tronton juga nih. Nah, ini harus disikapi dengan iman oleh para anak muda di zaman yang penuh dengan tipu daya ini sekarang ya. Jadi memang kita sudah dijajah, benar-benar dijajah. Yang pertama itu buat anak muda yang dijajah adalah fashion. Iya betul. Fashion ini udah luar biasa nih. Kadang-kadang anak-anak SMP umur berapa tahun sih? 13 tahun ya? SMP ya. Saya 14. 14 tahun. Tapi kadang-kadang suka pakai baju anak umur 5 tahun. Adiknya dipakai tuh bajunya tuh yang umur 5 tahun. Iya, biar apa? Biar kelihatan badannya gitu. Udah mulai-mulai. Terus sekarang tuh udah mulai-mulai suka pakai lipstik gitu ya anak-anak SMP. Seharusnya belum perlu gitu. Ya, betul. Belum perlu. Dan seperti ya contoh-contohnya itulah susahnya karena memang sudah terbuai dengan hiburan-hiburan ya. Jadi kalau drakor ya, anak sekarang bilang drakor. Itu nyontoh tuh karena memang ya sifat manusia memang dia ubud taklid. Jadi mencontoh sesuatu yang dia lihat. Nah, berhubungan dengan pakaian tadi, maka saya sarankan kalau pakaian yang wajar. Karena memang Islam itu mewajibkan terutama untuk wanita ya untuk menutup aurat. Jadi sebisa mungkin dari sekarang itu kita sudah mulai menutup aurat. Ya. Kita biasakan itu. Dan ya itu jangan sampai kita memperlihatkan aurat-aurat kita walaupun tertutup. Kadang-kadang anak-anak muda itu pakai jilbab iya. Tapi tetap bawahnya celana diketatin. Legging. Ya kalau anak muda sih mending asal jangan nenek-nenek pakai legging kan ribet. Tapi anak muda pun jangan sampai seperti itu ya. Kalau bisa
yang rapi lah pakaiannya, walaupun pakai jilbab, ya kaos yang longgar. Jangan Ya, kaos adenya yang 5 tahun dipakai, jangan. nanti kesempitan. Iya, pusernya juga kelihatan kan repot. Terus juga bawahnya kalau bisa pakai rok gitu ya. Kalau celana panjang pun ya jangan terlalu ketat. Iya. Kalau terlalu ketat kan sama aja ya kan. Itu pahanya kasihan tuh, teriak-teriak nggak dikasih napes. Kalau bisa teriak-teriak tuh paha karena saking sempitnya. Itu passion tuh. Terus kita dibujuk lagi sama yang namanya food, anak muda nih. Ya, Apa food tuh, Kak? itu makanan. Oh, ya, ya. Makanan. Sekarang Iya, semua iya, udah junk food semua tuh. betul. Ya, hamburger, burger, apalagi yang sekarang makanan tuh. Corn dog. Hah? Corn dog. Ah, saya baru dengar malah itu. Iya. Ya, apalagi hot dog jangan ya. Iya, karena itu kan makanan hot panas dog anjing tuh. Makanan anjing. Jadi melet mulu tuh anak. Makanya anak muda kan pada suka melet kalau ngomong. Gue, lo, gue tuh suka banget tuh sama lo gitu kan. Tuh, karena memang makanan itu berpengaruh buat di dalam kehidupan kita. Iya. Terus yang terakhir fun tuh. Jadi 3 F. Fashion, food, Food, fun. Fun itu hiburan. Ya. Nah, yang tadi saya sebutkan suka mencontoh, terutama artis-artis Korea tuh ya enggak, suka nonton drakor sehingga dicontoh gayanya, kehidupannya, cara Meniru, bicaranya, ya. meniru ya. Itu yang anak muda tuh sering tuh. Mm-mm. Dan hiburan itu termasuk handphone tuh. Iya, media digital. Iya, semua memang sekarang butuh handphone, oke. Tapi kita harus bisa memilah yang mana yang baik, mana yang bisa kita lihat, mana yang kita bisa gunakan di dalam handphone itu. Memang zamannya, eranya sudah ke handphone sekarang, kita nggak bisa menahan ya, apalagi anak-anak muda. Tapi jangan sampai itu membuat handphone itu terlena, terutama untuk game-game yang luar biasa sekarang itu ya, Iya. mabar-mabar. Hmm. Woi, mabar-mabar ya enggak. Hmm. Tapi ngomongnya luar biasa tuh. Ya, segala kotoran semua disebutin tuh kalau udah mabar. Iya, mohon maaf. Itu kadang-kadang saya dengar tuh ya. Kayak gitu. Sampai lupa, apalagi lupa waktu gitu ya. Sampai ketika waktu sholat sampai tidak melaksanakan sholat. Wah, itu luar biasa. Wah, itu sih nggak boleh ya, Pak. Sangat tidak boleh. Kalau mau mabar, ya kita nih nggak bisa nahan juga sih yang kayak begini. Mau mabar silahkan, mau main game silahkan. Tapi ingat ketika datang waktu sholat, ya udah sholat dulu lah gitu. Iya. Kalau bisa sambil berdakwah tuh, bagus tuh. Mabar sambil berdakwah. Jadi ketika lagi mabar, datang ajan sholat, kasih tahu teman-temannya, hei, sholat dulu, sholat. Iya, sholat. Iya, sholat dulu, sholat. Lu kalau nggak sholat, habis lu ntar diinjak-injak sama malaikat di dalam kubur. Mm. Ini sholat perintah yang paling utama ketika nanti pertama kita dihisab oleh Allah. Itu yang pertama dihisab adalah sholat kita tuh. Oh, Masya Allah. Jangan sampai sholat ini Ada ketika yang bolong. dihisab jelek, ya udah jelek semua tuh biasanya begitu. Makanya jadikan media handphone ini sebagai media dakwah justru. Iya. Ya, pasang status pun jangan sembarangan. Mm. Status galau terus ditaruh di situ. Lagi galau, aduh diputusin ceweknya ya enggak, diputusin pacarnya terus status. Nah ini kalau bisa buat jadikan handphone itu sebagai media dakwah. Iya. Kita mau lihat apa aja di handphone bisa sekarang. Tinggal nanya sama Mbah Google atau kita buka YouTube, apapun yang kita mau kita bisa lihat, yang luar biasa membahayakan gitu. Dan itulah yang bisa merusak mental anak-anak muda kita tuh, ya. Jadi jadikan handphone sebagai media dakwah, ya. Media sosial itu tapi iya. media dakwah. Dan sinetron juga itu berpengaruh pada kehidupan kita. Makanya jangan sampai itu kita ngelihat sinetron yang ya isinya pacaran mulu, berantem mulu tuh. Emang mellow, jadi kita kebawa gitu ya. Tapi itu juga mempengaruhi di dalam pergaulan dan kehidupan kita. Jangan sampai seperti itu. Iya. Berat. Contohnya, itu dulu ada sinetron GGS tuh, Ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng Sukron. Oh,
Itu GGS tuh, jangan dilihat tuh. Mana ada dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, gak ada tuh manusia ceritanya jadi serigala, gak ada. Gak ada ceritanya manusia jadi vampir, tuh gak ada. Tapi sekarang itu pada lihat ngikutin segala macam ya. Padahal saya tahu itu, memang si Tristan sama Galang itu ngerebutin si Nela, Nah, itu gimana? gara-garanya. Makanya dia berantem mulu tuh. Emang Nela cantik sih. Ya, saya juga kalau dia mau saya mau sih. Nah, berarti titik pentingnya ini Sobat Dupal itu harus mengkokoh keimanan. Ya, betul. Ya, lalu juga media digital harus digunakan sebaik mungkin. Betul. Gak boleh lupa waktu. Kalau ada azan langsung sholat ya. Ya, betul. Memang seharusnya seperti itu. Ya. Nah, Pak Ustadz, dari peristiwa Isra Mi'raj ini kan pastinya Nabi Muhammad itu menyebarluaskan peristiwanya ke daerah Arab kan. Nah, itu penduduknya apakah ada yang percaya atau percaya semua atau gimana? Ya, memang peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah ya. Ya. Dan itu belum banyak orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang memang masuk Islam juga. Ada juga yang masuk Islam tapi boleh dibilang Islam KTP gitu loh. Jadi Islamnya cuman baru ikut-ikut doang. Ada juga yang memang masuk Islam benar-benar karena keimanan, yang benar-benar dia Islamnya itu sungguh-sungguh dia masuk Islam. Nah, itu dibagi menjadi 3 tuh. Ketika Rasulullah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu di depan para orang-orang, baik orang Islam maupun orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama adalah orang-orang kafir yang memang tidak suka dengan Rasulullah pada saat itu semakin membenci Rasulullah tuh ketika mendengar cerita itu. Bahkan mereka mengatakan, si Muhammad udah gila. Tuh. Udah pembohong Udah gitu ya. Muhammad udah gak waras, udah PA otaknya. Nggak mungkin dia ngelakuin itu. Mana bisa, mana mungkin. Ya, mustahil. Iya, mereka makin membenci Rasulullah pada saat itu. Ini orang-orang kafir pada saat itu ya. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Yang artinya mereka Islamnya memang cuma Islam KTP doang. Mereka pada saat itu memang sudah masuk Islam, tapi ketika mendengar peristiwa itu mereka kembali kepada kekafiran. Karena mereka tidak percaya dengan dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Udah Islam, mereka akhirnya kafir lagi tuh, gara-gara dengar itu. Ya, karena inilah yang ketiga itu, mereka semakin beriman dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dengan cerita peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah, mereka semakin percaya kepada Rasulullah, mereka semakin beriman kepada Allah. Dan diantaranya ya itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan sahabat Abu Bakar itu apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, dia memang percaya bahwa itu memang terjadi dengan apa yang dialami oleh Rasulullah. Nah, ini Allah juga dengan peristiwa ini sebetulnya ingin menunjukkan bahwa diuji tuh orang-orang yang Islamnya masih setengah-setengah tuh, Ya. diuji sama Allah. Diuji keimanannya. Diuji keimanannya tuh, apakah mereka percaya atau tidak. Dan yang sudah beriman banget pun sama Rasul itu diuji juga. Nah, untuk memperlihatkan orang-orang mana yang memang mereka bersama Rasulullah, mana yang tidak. Itu Allah perlihatkan di situ tuh. Oh, Masya Allah ya, berarti dari penduduk itu masih diuji ya keimanannya Pak Ustadz. Iya, pasti. Memang peristiwa ini ya sekali lagi saya sampaikan bahwa harus kita yakini dengan keimanan. Memperkokoh keimanan. Iya, Ya. makanya teman-teman muda wajib cara memperkokoh keimanan ya sholat 5 waktu lah minimal itu dilakukan, sering-sering baca Quran. Saya nggak bisa baca Quran, saya nggak mau baca Quran. Kenapa sih? Habis saya kalau baca Quran disalah-salahin mulu gitu. Kan ada yang gitu ya. Iya, ada. Padahal
salahnya aja dia masih dapat pahala tuh kalau dia belajar. Oh, Masya Allah. Masih dapat pahala, salahnya aja. Makanya jangan pernah berhenti belajar membaca Al-Qur'an, jangan pernah berhenti. Terus eh, selain itu adalah ngaji ya, buat memperkokoh iman. Ngaji, sering ikut-ikut taklim tuh. Adain taklim di SMP 245 nih kalau perlu. Setiap minggu misalnya ngadain taklim. Panggil ustadznya, atau kalau zaman sekarang itu Zoom apa namanya? Apa live streaming ya. Oh iya. Zoom Meet gitu dengan untuk pengajiannya. Jadi untuk memperkokoh iman tuh. Kalau ngaji mah insya Allah nggak akan tergoda di luaran tuh nanti dengan berbuat maksiat dan lain sebagainya. Sering karena ngaji itu adalah ngasah iman kita tuh. Ngasah iman kita. Ngaji itu bukan buat pinter, bukan. Tapi ngaji buat kita benar. Ya, buat diri Ya. sendiri. Buat apa pinter tapi nggak benar. Mm, Orang benar insya Allah bakal jadi pinter. Amin. Tapi orang pinter belum tentu benar. Makanya yang kita butuhkan kita ngaji buat jadi benar. Biar tahu hukum-hukum Allah. Jadi ibadah itu nggak sia-sia. Terus sama juga puasa. Itu termasuk memperkokoh iman. Jadi iman di peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi satu bagian yang penting. Oh, berarti nih Sobat Dupal, berarti Sobat Dupal itu harus sholat 5 waktu, tuh harus taat. Terus habis itu rajin mengaji. Nggak apa-apa kalau masih salah-salah kan Gak Pak apa-apa, Ustadz. tetap dapat pahala kalau Iya, dapat niatnya pahala. belajar. Berarti beruntung banget ya, Iyalah. menguntungkan. Nah, terakhir nih Pak Ustadz, sesuai dengan temanya nih, hal apa saja yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan generasi sekolah taat ibadah sekaligus memperingati hari Isra Mi'raj? Kalau tadi yang saya sampaikan ya, jadi kegiatan-kegiatan sekolah itu kalau bisa adakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama kita, agama Islam. Adakan misalnya sholat duha, kajian, nanti ada kajiannya di situ. Adakan sholat duha setiap hari apa dalam satu minggu sekali, 2 kali atau 3 kali. Adakan sholat duha. Setelah itu setiap satu minggu sekali ada kajian duha misalnya, ya kan? Ada datangkan ustadz untuk memberikan tausiah, untuk memberikan kajian ilmu agama buat teman-teman muda, sobat-sobat Dupal. Dupal apa sih? Dupal 245 ya. 245. Ya, itu salah satunya tuh. Ya, atau adakan kegiatan-kegiatan peringatan-peringatan hari besar Islam Ya. di sekolah. Walaupun bentuknya sederhana, apalagi zaman sekarang, zaman Covid. Ya, susah untuk ngadain acara. Ya seperti ini salah satu untuk memperkokoh keimanan teman-teman di sekolah. Juga misalnya adakan pengajian khusus misalnya ya. Kalau tidak ada kajian duha, adakan pengajian khusus setiap satu minggu sekali. Dan mau ustadznya itu aja misalnya, atau mau ganti-ganti nggak apa-apa. Yang penting ada masukan di situ buat teman-teman muda nih, terutama sobat-sobat Dupal ya, yang memang sangat rentan nih umur-umur kayak begini nih. Ya SMP, saya ngerasain loh. Kan saya pernah sekolah juga, walaupun di pesantren sanawiyah itu sama SMP. Wah itu luar biasa itu ujiannya itu. Kalau kita nggak bentengi diri kita dengan iman yang kuat, akhlak yang baik, ya udah kita pasti bakal ikut-ikutan tuh hal-hal yang berbau maksiat, sampai akhirnya nanti kita terjerumus dalam satu lobang yang kita nggak bisa balik lagi. Kalau lobang sumur masih bisa kita tarik pakai tangga, atau kita kerek pakai kerekan tuh. Tapi satu lubang yang nggak ada ujungnya. Ketika kita sudah masuk ke dalamnya, ya udah kita nggak bisa pernah kembali gitu. Dan itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi buat dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, buat teman-teman sobat Dupal dan juga untuk sekolah khususnya 245, saya sarankan
tadi yang saya sampaikan itu ya, lakukan itu atau adakan sholat berjamaah. Ketika zuhur misalnya, teman-teman sobat Dupal wajib berjamaah yang buat orang Islamnya ya, Muslimnya wajib sholat berjamaah. Ya gurunya juga, jangan begitu sholat berjamaah gurunya masih pada di luar gitu ya, atau nggak ada kegiatan tapi cuma nongkrong-nongkrong, mohon maaf ya misalnya. Artinya di sini guru juga sangat berperan penting untuk memberikan contoh kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu merasa bahwa memang itulah yang harus dia lakukan seperti yang guru mereka lakukan gitu ya. Kalau gurunya nggak bisa memberikan contoh yang baik, nanti muridnya, karena murid sekarang tuh pintar-pintar, dia akan bilang, ah pak gurunya aja begitu, ah gue suruh sholat, pak gurunya aja lagi nongkrong noh gitu. Iya. Ya artinya sama-sama lah, guru memberikan tauladan akhlak yang mulia kepada muridnya, murid mengikuti guru yang memang punya akhlak suri tauladan yang baik gitu. Oh, berarti wah itu mungkin harus saya bicarakan ke ketua OSISnya dulu ya. Ya, kegiatan-kegiatan memang nanti dibicarakan apakah bisa diadakan atau tidak, tapi ini semua adalah dalam rangka memperkokoh, mempertebal keimanan di dalam rangka menjaga kehidupan yang penuh dengan tipu daya muslihat ini. Untuk sampai nanti yang mudah-mudahan dengan usaha kita Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya kepada kita, sehingga ketika Allah ridho dengan kita, insya Allah keridhoan itu akan membuahkan satu rahmat di dalam kehidupan, maka rahmat itu akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena di dalam surat Ad-Duha dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Dunia dan isinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jangan sampai kita lupa dengan kehidupan akhirat sementara dunia terus yang kita kejar. Kita lupa dengan akhirat. Padahal Allah sebutkan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Lebih menjamin. Pasti. Iya, terima kasih banget Pak Ustadz atas sarannya, atas motivasinya kepada kita semua. Dan pastinya tentunya ini akan kita terapkan di kehidupan sehari-hari Pak Ustadz. Insyaallah. Nah Sobat Dupal, gimana nih tadi ceramah dari Pak Ustadz, harus diteladani ya di kehidupan sehari-hari, oke? Mungkin segitu saja yang dapat kita sampaikan pada podcast kali ini. Sobat Dupal, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap semangat. Bye, sampai jumpa. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama.